Tahun ke-9 Hijriah, kota Madinah tidak lagi seperti dulu. Islam telah menyebar luas ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Kabilah-kabilah mulai berdatangan, menyatakan keimanan mereka dan mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad. Secara lahiriah, kaum muslimin tampak kuat. Namun di balik itu semua, ada ujian besar yang sedang menunggu. Angin panas berhembus di atas pasir yang kering. Matahari terasa lebih terik dari biasanya, seolah membakar setiap langkah yang berpijak di tanah Madinah. Ini adalah musim panas yang sangat menyengat. Musim di mana orang-orang lebih memilih berdiam di rumah, berteduh, dan menikmati hasil panen yang baru saja matang. Ya, saat itu adalah masa panen. Pohon-pohon kurma sedang dipenuhi buah yang ranum, siap dipetik. Setelah sekian lama menunggu dan merawat, inilah waktu yang paling dinanti oleh para petani. Hasil kerja keras mereka hampir bisa dinikmati. Namun justru di saat seperti inilah, sebuah kabar besar datang mengguncang kota. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut. Kekaisaran Romawi, kekuatan besar dunia saat itu, sedang mempersiapkan pasukan untuk menghadapi kaum muslimin. Bayangan tentang pasukan besar dengan perlengkapan lengkap, jumlah yang jauh lebih banyak, dan pengalaman perang yang luas membuat banyak hati mulai bergelisah. Ini bukan seperti peperangan sebelumnya. Ini bukan sekedar menghadapi kabilah Arab biasa. Ini adalah ancaman dari kekuatan global yang disegani. Mendengar kabar tersebut, Nabi Muhammad tidak menunggu lama. Beliau segera menyerukan kepada seluruh kaum muslimin untuk bersiap. Tidak ada strategi sembunyi-sembunyi seperti biasanya. Kali ini, tujuan perjalanan disebutkan dengan jelas. Tabuk, sebuah wilayah yang sangat jauh di utara Madinah, berbatasan dengan wilayah kekuasaan Romawi. Jaraknya bukan main. Perjalanan menuju Tabuk bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, melintasi padang pasir yang luas tanpa banyak sumber air. Ini bukan perjalanan yang mudah, bahkan bagi mereka yang sudah terbiasa hidup di gurun. Seruan itu pun menggema, bersiaplah untuk berjihad di jalan Allah. Namun suasana di Madinah tidak sepenuhnya dipenuhi semangat. Di satu sisi, ada para sahabat yang hatinya bergetar mendengar panggilan ini. Mereka tidak melihat ini sebagai beban, melainkan sebagai kehormatan. Mereka segera menyiapkan apa yang mereka miliki, harta, kendaraan, bahkan tenaga. Sebagian dari mereka datang membawa sumbangan terbaiknya. Ada yang menyumbangkan unta, ada yang membawa perbekalan, bahkan ada yang datang dengan air mata karena tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Hati mereka dipenuhi keikhlasan dan keinginan untuk ikut serta apapun keadaannya. Namun di sisi lain, ada pula yang mulai merasa berat. Panas yang menyengat, jarak yang jauh, dan kenyamanan yang harus ditinggalkan menjadi alasan yang terus berputar di dalam pikiran. Bisikan-bisikan pun mulai muncul, menahan langkah mereka. Mengapa sekarang? Bukankah ini terlalu berat? Tidakkah lebih baik menunggu waktu yang lebih mudah? Di antara mereka, ada pula kaum munafik yang sejak awal menyimpan keraguan. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk menghindar. Mereka tidak melihat ini sebagai panggilan iman, melainkan sebagai beban yang harus dihindari dengan berbagai alasan. Suasana pun menjadi kontras. Di satu sisi ada semangat, pengorbanan, dan keikhlasan. Di sisi lain ada keraguan, kemalasan, dan ketakutan. Allah pun menyingkap kondisi ini dalam surat At-Taubah, bahwa perjalanan ini bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan ujian besar bagi hati manusia. Hari-hari persiapan pun terus berjalan. Pasukan mulai dikumpulkan, perbekalan disusun seadanya. Tidak semua memiliki kendaraan, bahkan ada yang harus berjalan kaki, bergantian menaiki satu tunggangan. Langit Madinah tetap cerah, namun suasananya terasa berat. Setiap orang sedang berhadapan dengan dirinya sendiri, antara memilih kenyamanan dunia atau memenuhi panggilan Allah. Dan di tengah semua itu, Nabi Muhammad berdiri sebagai pemimpin, menguatkan, mengajak, dan memberi teladan. Beliau sendiri ikut dalam perjalanan ini, menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk mundur.
Inilah awal dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang tidak hanya menguji fisik, melainkan juga menguji iman, kejujuran, dan keteguhan hati. Perjalanan menuju Tabuk baru saja dimulai. Seruan itu sudah jelas. Tujuan sudah disebutkan. Waktu keberangkatan semakin dekat. Namun justru di titik inilah hati manusia mulai benar-benar diuji. Di jalanan kota Madinah, percakapan-percakapan kecil mulai terdengar. Bukan lagi tentang semangat berangkat, tapi tentang keraguan yang perlahan tumbuh. Sebagian orang mulai saling berbisik, mencari pembenaran, bahkan mencoba menenangkan diri dengan alasan-alasan yang tampak masuk akal. Perjalanannya terlalu jauh, panasnya tidak tertahankan, kita bisa berangkat nanti saja. Alasan-alasan itu terdengar sederhana, bahkan mungkin terasa manusiawi. Namun tanpa disadari, itulah awal dari konflik besar. Bukan konflik antara dua pasukan, tetapi konflik antara iman dan hawa nafsu. Di satu sisi, panggilan dari Nabi Muhammad begitu jelas. Tidak ada paksaan, tetapi ada tanggung jawab. Tidak ada ancaman langsung, tetapi ada konsekuensi iman. Di sisi lain, dunia terasa begitu dekat. Pohon kurma yang siap dipanen seakan memanggil pemiliknya. Keluarga yang nyaman di rumah terasa lebih menenangkan, dan rasa aman di Madinah membuat perjalanan itu terasa tidak perlu. Disinilah kaum munafik mulai memainkan peran mereka. Mereka tidak menolak secara terang-terangan, tidak pula mengaku menentang, tapi mereka menyebarkan kata-kata yang perlahan melemahkan semangat. Jangan berangkat dalam panas seperti ini. Bukankah ini terlalu beresiko? Bagaimana jika kita kalah? Ucapan-ucapan itu seperti racun yang halus, tidak terasa langsung mematikan, tetapi perlahan menggerogoti keyakinan. Allah pun mengabadikan ucapan ini dalam surah At-Taubah, sebuah pengingat bahwa alasan yang tampak logis bisa saja menjadi jebakan bagi hati yang lemah. Namun yang membuat konflik ini semakin dalam bukan hanya mereka yang jelas-jelas munafik. Ada juga orang-orang beriman yang hatinya mulai goyah. Mereka bukan tidak percaya, mereka bukan tidak ingin taat, tapi beban yang terasa begitu berat membuat langkah mereka tertahan. Setiap kali ingin bersiap, ada saja hal yang membuat mereka menunda. Hari ini saja aku istirahat dulu, besok aku mulai bersiap, nanti aku pasti ikut. Namun hari demi hari berlalu dan mereka masih di tempat yang sama. Inilah konflik yang paling sunyi, tapi paling berbahaya, penundaan yang dibungkus harapan. Sementara itu, di sisi lain Madinah, pemandangan yang sangat berbeda terlihat. Para sahabat yang hatinya dipenuhi iman justru bergegas. Mereka tidak menunggu kondisi sempurna. Mereka tahu perjalanan ini berat, tapi justru disitulah nilai pengorbanan. Ada yang datang membawa seluruh hartanya, ada yang menyumbangkan separuh miliknya, ada pula yang hanya bisa membawa sedikit, tapi dengan hati yang penuh keikhlasan. Bahkan ada yang datang dengan mata berkecah-kecah, memohon agar diikut sertakan, namun tidak memiliki kendaraan. Ketika mereka ditolak karena keterbatasan, mereka pulang dengan hati hancur, bukan karena takut perang, tetapi karena tidak bisa ikut berjuang. Kontras ini begitu tajam. Di satu sisi, ada yang mencari alasan untuk tidak berangkat. Di sisi lain, ada yang menangis karena tidak bisa ikut. Dan di tengah semua itu, Nabi Muhammad menyaksikan semuanya. Beliau tidak hanya melihat siapa yang siap secara fisik, tetapi siapa yang benar-benar siap secara hati. Konflik pun semakin memuncak ketika kaum munafik mulai datang dengan permintaan yang terdengar bijak, namun sebenarnya penuh kepalsuan. Mereka meminta izin untuk tidak ikut dengan berbagai alasan yang disusun rapi. Ada yang mengaku takut fitnah, ada yang merasa tidak mampu, ada pula yang berpura-pura memiliki urusan penting. Namun Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Dalam surah At-Taubah,
Allah menyingkap bahwa mereka sebenarnya tidak ingin berangkat sejak awal. Mereka hanya mencari cara agar terlihat memiliki alasan yang bisa diterima. Ketegangan pun semakin terasa. Bukan karena pasukan musuh sudah datang, tetapi karena barisan kaum muslimin sendiri mulai terpecah, antara yang tulus dan yang berpura-pura, antara yang berani melangkah dan yang memilih diam. Setiap detik yang berlalu terasa seperti keputusan, berangkat atau tinggal, beriman sepenuh hati atau mengikuti rasa nyaman. Dan tanpa disadari, konflik ini akan menentukan nasib mereka, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Perjalanan ke Tabuk belum dimulai, namun peperangan yang sesungguhnya, peperangan dalam hati, sudah terjadi. Dan hasilnya akan segera terungkap. Akhirnya, hari keberangkatan itu tiba. Langit Madinah tampak cerah, tetapi suasananya terasa berbeda. Bukan karena kegembiraan, melainkan karena beratnya langkah yang harus diambil. Pasukan mulai bergerak perlahan, meninggalkan kota yang selama ini menjadi tempat ternyaman bagi mereka. Debu mulai berterbangan di setiap pijakan kaki. Matahari semakin meninggi, mencankan panas yang seakan membakar kulit. Ini bukan perjalanan biasa, ini adalah perjalanan yang sejak awal sudah terasa menguras segalanya. Pasukan yang berangkat bukanlah pasukan yang serba cukup, justru sebaliknya. Kendaraan sangat terbatas, bekal tidak memadai, air menjadi sesuatu yang sangat berharga. Bahkan, beberapa orang harus bergantian menaiki satu unta. Ketika yang satu berjalan, yang lain menunggu giliran untuk sekedar merasakan duduk sejenak. Tidak ada kenyamanan, tidak ada kemewahan, yang ada hanyalah keteguhan hati dan keyakinan. Perjalanan ini kemudian dikenal sebagai Jaishul Usroh, pasukan dalam kesulitan. Setiap langkah terasa lebih berat dari langkah sebelumnya. Rasa haus mulai mengeringkan tenggorokan, bibir pecah-pecah, tubuh lelah. Namun mereka terus berjalan, karena mereka tahu ini bukan sekedar perjalanan fisik, ini adalah bukti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun di tengah perjalanan yang berat itu, muncul ujian lain yang jauh lebih menyakitkan. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Di antara pasukan, terselip bisikan-bisikan yang mencoba melemahkan semangat. Ada yang mulai bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar perlu? Ada yang mulai ragu, bagaimana jika kita tidak sanggup sampai? Bisikan itu kecil, tapi terus berulang. Dan di saat yang sama, di Madinah, ada hati-hati yang tertinggal mulai dihantui penyesalan. 3 sahabat yang sebelumnya menunda-nunda, akhirnya tersadar bahwa pasukan telah benar-benar berangkat tanpa mereka. Mereka bukan orang munafik, mereka tidak membenci perintah Allah, tapi mereka kalah oleh satu hal yang tampak sepele, menunda. Hari pertama, mereka berkata, masih ada waktu. Hari kedua, besok saja aku menyusul. Namun tanpa terasa, kesempatan itu telah pergi. Ketika mereka melihat debu pasukan yang mulai menghilang di kejauhan, hati mereka mulai bergetar. Rasa penyesalan itu datang, perlahan lalu semakin dalam. Kenapa aku tidak berangkat saat punya kesempatan? Kenapa aku memilih menunda? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui mereka, sementara jarak antara mereka dan pasukan semakin jauh, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Sementara itu, perjalanan pasukan terus berlanjut. Mereka melewati padang pasir yang luas dan sunyi. Tidak ada pepohonan rindang, tidak ada sumber air yang mudah ditemukan. Setiap tetes air harus dijaga, setiap langkah harus diperhitungkan. Di tengah kelelahan itu, justru muncul kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan iman. Mereka saling menguatkan, saling berbagi bekal, saling mengingatkan tentang tujuan mereka. Dan di tengah semua itu, Nabi Muhammad berjalan bersama mereka. Bukan di depan dengan kemewahan, bukan pula di belakang dengan kenyamanan, tetapi di tengah, merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabatnya. Ini bukan sekedar kepemimpinan, ini adalah keteladanan. Namun komplikasi belum berhenti di situ. Semakin dekat mereka ke Tabuk, semakin besar bayangan tentang pasukan Romawi. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa besar kekuatan yang akan mereka hadapi. Tidak ada kepastian apakah mereka akan menang atau justru kalah. Ketidakpastian itu menjadi beban tersendiri.
Bayangkan berjalan berminggu-minggu dalam panas yang menyiksa dengan bekal terbatas menuju musuh yang bahkan belum tentu bisa dikalahkan. Ini adalah ujian total, fisik, mental, dan iman. Dan di titik inilah semuanya semakin terasa menegangkan. Apakah mereka benar-benar akan menghadapi pasukan besar itu? Apakah pengorbanan ini akan berujung pada kemenangan atau justru kehancuran? Dan bagaimana dengan mereka yang tertinggal? Penyesalan mulai membakar hati mereka, sementara perjalanan menuju Tabuk semakin mendekati titik penentuan. Cerita ini belum mencapai puncaknya, namun ketegangan sudah terasa di setiap langkah. Dan sesuatu yang tak terduga sedang menunggu di depan. Hari-hari yang panjang akhirnya membawa pasukan itu sampai di Tabuk. Langkah demi langkah yang penuh kelelahan, rasa haus yang menyesakkan, dan pengorbanan yang tak terhitung, kini bermuara di satu titik yang sama. Di hadapan mereka terbentang wilayah yang menjadi tujuan perjalanan panjang ini. Tanah Tabuk, gerbang menuju kekuatan besar yang sejak awal ditakuti, Romawi. Namun, suasana yang mereka temukan justru tidak seperti yang dibayangkan. Sunyi. Tidak ada gemuruh pasukan, tidak ada kilatan senjata, tidak ada barisan musuh di cakrawala. Hanya angin gurun yang berhembus pelan, membawa keheningan yang justru terasa menekan. Para sahabat saling berpandangan. Sebagian mencoba memastikan apa yang mereka lihat. Sebagian lainnya mulai bertanya dalam hati, di mana mereka? Bukankah kita datang untuk menghadapi pasukan besar itu? Ketegangan tidak hilang, justru berubah bentuk, karena saat itulah mereka mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang perang yang mereka bayangkan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Nabi Muhammad tetap tenang. Beliau tidak menunjukkan kegelisahan, tidak pula kekecewaan. Justru dalam ketenangan itulah tersimpan makna besar bahwa setiap langkah yang telah ditempuh bukanlah sia-sia. Hari-hari berlalu di Tabuk. Pasukan muslimin menetap di sana, bersiaga, menunggu kemungkinan terburuk yang bisa datang kapan saja. Namun, musuh itu tidak pernah muncul. Dan disinilah klimaks sesungguhnya dimulai. Karena tanpa pertempuran, tanpa dentingan pedang, Allah justru membuka satu persatu tabir yang selama ini tersembunyi di dalam hati manusia. Perjalanan ini menjadi pembeda yang sangat jelas. Siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya berpura-pura. Di Madinah, kaum munafik mulai merasa aman. Mereka mengira keputusan mereka untuk tidak berangkat adalah pilihan yang tepat. Tidak ada perang, tidak ada resiko, tidak ada kehilangan. Mereka mulai datang kepada Nabi Muhammad dengan wajah penuh kepura-puraan. Satu persatu mereka menyusun alasan, bersumpah, bahkan mencoba meyakinkan bahwa ketidakhadiran mereka adalah hal yang wajar. Namun, mereka tidak tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat-ayat yang membongkar semuanya. Dalam surah At-Taubah, Allah menyingkap isi hati mereka, bahwa mereka tidak benar-benar takut pada panas, bukan pula karena alasan yang mereka ucapkan, tetapi karena mereka tidak memiliki keimanan yang cukup untuk berkorban. Di sisi lain, ada kisah yang jauh lebih mengguncangkan. 3 sahabat yang tertinggal itu kini menghadapi kenyataan yang jauh lebih berat dari sekedar tidak ikut berperang. Mereka memilih jujur. Ketika semua orang datang dengan alasan, mereka justru berkata apa adanya. Tidak ada pembelaan, tidak ada kebohongan, hanya pengakuan penuh penyesalan. Namun, kejujuran itu justru membawa mereka ke ujian yang lebih berat. Mereka tidak langsung dimaafkan.
Mereka tidak dipuji karena kejujuran mereka. Sebaliknya, mereka harus menghadapi pengasingan. Seluruh Madinah diperintahkan untuk tidak berbicara dengan mereka. Sahabat-sahabat yang dulu dekat kini menjauh. Salam tidak dijawab, kehadiran mereka seakan tak terlihat. Bayangkan, berada di tengah kota yang sama, namun merasa sendirian. Hari pertama terasa berat, hari kedua semakin menekan. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup dalam ruang yang sempit meski bumi terbentang luas. Hati mereka hancur, penyesalan berubah menjadi luka yang terus menganga. Namun, disinilah puncak dari semua ketegangan itu. Bukan di medan perang, bukan di benturan pedang, tetapi di dalam hati, antara kejujuran, penyesalan, dan harapan akan ampunan Allah. Sementara itu, di Tabuk, keberadaan pasukan muslimin justru mengirim pesan yang sangat kuat. Tanpa perlu berperang, mereka menunjukkan kekuatan, kesatuan, dan kesiapan. Suku-suku di sekitar mulai melihat bahwa kaum muslimin bukan lagi kekuatan kecil yang bisa diremehkan. Dan tanpa satu pun serangan, posisi mereka justru semakin kuat. Inilah klimaks yang tak terduga. Perang yang tidak terjadi justru menjadi kemenangan besar. Pengorbanan yang terasa berat justru menjadi pembuktian iman. Dan keheningan di Tabuk justru menggema lebih keras daripada suara peperangan. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung. Bagaimana akhir dari kisah 3 sahabat yang jujur itu? Apakah penyesalan mereka berujung pada ampunan atau justru menjadi penyesalan seumur hidup? Jawabannya akan segera terungkap. Perjalanan panjang itu akhirnya mencapai titik akhirnya. Pasukan kaum muslimin bersiap kembali dari Tabuk menuju Madinah. Tidak ada kemenangan berupa rampasan perang. Tidak ada sorak-sorai setelah pertempuran. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mereka bawa pulang. Sebuah kemenangan iman yang tak terlihat oleh mata. Langkah mereka saat kembali terasa berbeda. Tubuh mungkin lelah, namun hati terasa lebih ringan. Mereka telah melewati ujian yang tidak semua orang mampu jalani. Mereka telah membuktikan bahwa keimanan bukan sekedar ucapan, tetapi pengorbanan nyata. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sesampainya di Madinah, suasana kembali berubah. Kota yang dulu mereka tinggalkan kini menyambut mereka dengan cerita yang lain. Cerita tentang mereka yang tidak ikut berangkat. Satu persatu, kaum munafik mulai berdatangan menemui Nabi Muhammad. Wajah mereka tampak tenang, bahkan meyakinkan. Kata-kata mereka tersusun rapi, seolah sudah dipersiapkan sejak lama. Mereka datang dengan sumpah, dengan alasan, dengan cerita yang dibuat sedemikian rupa agar terdengar masuk akal. Aku tidak mampu, aku sakit. Aku khawatir akan terjadi fitnah. Alasan-alasan itu terus mengalir, seperti air yang tak pernah habis. Mereka berharap dengan kata-kata itu semuanya akan selesai. Mereka berharap bisa kembali diterima tanpa pertanyaan lebih lanjut. Dan secara lahiriah, Nabi Muhammad menerima alasan mereka. Beliau tidak langsung membongkar, tidak pula mempermalukan mereka di hadapan banyak orang. Namun, itu bukan berarti mereka selamat. Karena Allah telah menurunkan ayat dalam surah At-Taubah yang menyingkap isi hati mereka yang sebenarnya. Semua kebohongan itu tercatat. Semua alasan itu terbongkar, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Disinilah antiklimaks mulai terasa. Ketegangan yang sebelumnya begitu memuncak, tentang perang besar, tentang perjalanan berat, tentang ancaman musuh, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih sunyi, tetapi jauh lebih dalam. Bukan lagi tentang menghadapi musuh di luar, tetapi tentang menghadapi kebenaran di dalam diri. Dan di tengah suasana itu, ada 3 sosok yang tidak datang dengan alasan.
mereka datang dengan kejujuran. 3 sahabat yang tertinggal itu akhirnya berdiri di hadapan Nabi Muhammad. Tidak ada cerita yang dibuat-buat, tidak ada sumpah palsu, tidak ada usaha untuk menyelamatkan diri dengan kata-kata indah. Yang ada hanyalah pengakuan. Kami tidak punya alasan. Kami salah. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Sangat berat. Karena mereka tahu kejujuran itu bisa berujung pada konsekuensi yang tidak ringan. Dan benar saja, Nabi Muhammad tidak langsung memberikan keputusan. Wahyu belum turun. Tidak ada jawaban saat itu juga. Sebagai gantinya, mereka diperintahkan untuk menunggu. Namun penantian itu bukan penantian biasa. Seluruh kaum muslimin diperintahkan untuk tidak berbicara dengan mereka. Tiba-tiba, hidup mereka berubah. Orang-orang yang dulu menyapa mereka kini berpaling. Teman-teman yang dulu dekat kini menjauh. Bahkan keluarga terasa asing. Mereka berjalan di pasar, namun seolah tidak terlihat. Mereka mengucapkan salam, namun tidak ada jawaban. Hari-hari terasa panjang, sangat panjang. Jika sebelumnya mereka menyesal karena tidak ikut berangkat, kini penyesalan itu berubah menjadi tekanan yang jauh lebih besar. Bumi terasa sempit, meskipun luas. Hati terasa sesak, meskipun masih hidup. Mereka tidak dihukum dengan cambukan, tidak pula dipenjara. Namun hukuman ini jauh lebih berat. Kesendirian. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tahu ini semua karena kesalahan mereka sendiri. Sementara itu, kehidupan di Madinah perlahan kembali normal. Aktivitas berjalan seperti biasa. Namun bagi 3 sahabat itu, waktu terasa berjalan berbeda. Setiap hari adalah ujian. Setiap malam dipenuhi doa dan air mata. Mereka tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Mereka tidak tahu apakah Allah akan menerima taubat mereka atau tidak. Dan disinilah anti klimaks mencapai titik terdalamnya. Tidak ada lagi teriakan perang. Tidak ada lagi perjalanan panjang. Yang ada hanyalah keheningan. Keheningan yang memaksa setiap hati untuk berbicara jujur kepada dirinya sendiri. Dan di tengah keheningan itu, satu harapan masih tersisa, bahwa di balik ujian yang berat ini, Allah masih membuka pintu ampunan. Namun, kapan pintu itu akan terbuka? Jawabannya masih tertahan, dan kisah ini belum benar-benar selesai. Hari-hari terus berlalu, satu demi satu, tanpa kepastian. Sudah puluhan hari sejak 3 sahabat itu dikucilkan. Tidak ada teguran keras, tidak ada hukuman fisik. Tetapi justru itulah yang membuat ujian ini terasa semakin berat. Mereka hidup di tengah masyarakat, namun seperti tidak memiliki tempat. Langit Madinah tetap sama. Matahari tetap terbit dan bertenam seperti biasa. Orang-orang menjalani aktivitas mereka, berdagang, bercengkrama, beribadah, seolah tidak ada yang berubah. Namun bagi 3 sahabat itu, segalanya terasa berbeda. Setiap langkah terasa hampa. Setiap sapaan tak lagi memiliki jawaban. Setiap malam menjadi ruang sunyi untuk menangisi kesalahan yang tak bisa diulang. Mereka tidak lagi mencari alasan. Tidak pula mencoba membela diri. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang kini berubah menjadi taubat yang sungguh-sungguh. Mereka mulai mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Salat menjadi lebih khusyuk, doa menjadi lebih panjang, air mata menjadi saksi dari hati yang benar-benar ingin kembali. Namun, ujian itu belum selesai. Hari ke-40 tiba. Tekanan yang mereka rasakan belum juga mereda. Bahkan datang perintah baru yang membuat segalanya semakin berat. Mereka harus menjauhi istri-istri mereka untuk sementara waktu. Bayangkan, satu-satunya tempat nyaman yang tersisa kini juga harus ditinggalkan. Kesendirian itu menjadi sempurna. Tidak ada tempat untuk bersandar. Tidak ada bahu untuk berbagi. Yang ada hanyalah mereka dan Allah. Di titik inilah segalanya mencapai kedalaman yang paling sunyi.
Tidak ada lagi yang bisa mereka harapkan dari manusia. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan, kecuali berharap sepenuhnya kepada Allah. Hari ke-50 pun tiba. Waktu terasa begitu lambat, seakan setiap detik adalah ujian tersendiri. Hati mereka terus bergetar antara harapan dan ketakutan. Apakah taubat kami diterima? Ataukah kami akan hidup dalam keadaan seperti ini selamanya? Dan kemudian, di saat yang tidak disangka-sangka, kabar itu datang. Sebuah kabar yang mengubah segalanya. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad bahwa taubat mereka telah diterima. Allahu Akbar. Kabar itu menyebar dengan cepat, dari satu orang ke orang lain, dari satu sudut Madinah ke sudut lainnya. Salah satu dari 3 sahabat itu bahkan berlari sekuat tenaga untuk menyampaikan kabar itu. Ada pula yang menaiki tempat tinggi hanya untuk berteriak agar kabar bahagia ini segera sampai. Ketika salah satu dari 3 sahabat itu mendengar kabar tersebut, ia langsung sujud. Air mata yang selama ini mengalir dalam kesedihan kini berubah menjadi air mata kebahagiaan. Beban yang 50 hari menekan dada seakan diangkat dalam sekejap. Madinah yang sebelumnya terasa sempit, kini terasa begitu luas. Orang-orang yang sebelumnya menjauh, kini kembali mendekat. Senyuman yang lama hilang, kini kembali hadir. Dan di tengah kebahagiaan itu, mereka segera menuju Nabi Muhammad dengan hati yang penuh syukur. Wajah beliau berseri-seri ketika melihat mereka. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi pengasingan. Yang ada, hanyalah penerimaan dan kasih sayang. Inilah akhir dari ujian panjang itu. Kejujuran yang awalnya terasa pahit, akhirnya berbuah manis. Penyesalan yang dalam berubah menjadi ampunan yang luas. Dan yang paling penting, mereka tidak hanya kembali kepada masyarakat, tetapi kembali kepada Allah dengan hati yang jauh lebih kuat. Inilah resolusi yang sesungguhnya. Bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama taubat itu benar-benar tulus. Dan bahwa terkadang, jalan menuju ampunan memang harus melewati kesunyian yang panjang. Kisah perang Tabuk pun berakhir. Tanpa dentuman perang, tanpa benturan pedang, dan tanpa darah yang tertumpah di medan pertempuran. Namun, justru disitulah letak keagungannya. Apa yang tampak seperti tidak terjadi apa-apa, sebenarnya adalah kemenangan besar yang tidak semua orang mampu pahami. Kaum muslimin kembali dari Tabuk bukan dengan harta rampasan, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keimanan yang telah ditempa, hati yang telah disaring, dan keyakinan yang semakin kokoh. Perjalanan itu telah memisahkan dengan sangat jelas siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang hanya berpura-pura. Dalam surah At-Taubah, Allah mengabadikan semua peristiwa ini sebagai pelajaran abadi, bukan hanya untuk mereka yang hidup saat itu, tetapi juga untuk kita yang membacanya hari ini. Kaum munafik mungkin merasa aman karena tidak ikut berangkat. Mereka terhindar dari panas, dari kelelahan, dan dari resiko perang. Namun mereka kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar, kejujuran hati dan ridha Allah. Sebaliknya, mereka yang berangkat, meski dengan segala keterbatasan, telah mendapatkan kemuliaan yang tidak digantikan. Dan 3 sahabat yang sempat tertinggal justru menjadi simbol harapan bagi umat ini. Bahwa kesalahan bukanlah akhir, bahwa penyesalan bukanlah kelemahan, dan bahwa kejujuran, meskipun terasa pahit, akan selalu menemukan jalannya menuju ampunan. Di bawah bimbingan Nabi Muhammad, umat ini belajar bahwa kemenangan sejati bukan selalu tentang mengalahkan musuh yang terlihat, tetapi tentang menaklukkan diri sendiri. Perang Tabuk mengajarkan satu hal yang sangat dalam,
Ujian terbesar dalam hidup bukanlah saat kita berhadapan dengan musuh yang terlihat, tetapi saat kita harus memilih antara ketaatan dan kenyamanan. Dan pada akhirnya, mereka yang memilih Allah meski jalannya berat akan selalu menemukan akhir yang indah. Kisah ini pun selesai, namun pesannya akan terus hidup, mengingatkan kita setiap kali iman diuji, setiap kali hati mulai ragu, bahwa pilihan kita hari ini akan menentukan siapa kita di hadapan Allah. Dari kisah Perang Tabuk, kita belajar bahwa ujian hidup tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Terkadang, justru di saat tidak ada perang, disitulah Allah menguji kejujuran, kesabaran, dan keteguhan hati kita. Melalui surah At-Taubah, Allah mengajarkan bahwa keimanan sejati bukan tentang kemudahan, tetapi tentang pilihan, tetap taat meski berat, tetap jujur meski pahit, dan tetap berharap meski dalam penantian panjang. Semoga kisah ini bisa menguatkan hati kita semua. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke orang-orang terdekatmu agar semakin banyak yang terinspirasi. Tulis juga di komentar kamu nonton dari kota mana ya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya di Check In, Cerita dan Kisah Inspiratif.